Perkara pengakuan dosa adalah perkara penting setelah seseorang diselamatkan. Tetapi kita harus jelas bahwa tidak ada orang Kristen yang dapat diselamatkan melalui pengakuan dosa. Ada yang mengatakan bahwa sejauh mana pengampunan dosa manusia, sesuai dengan sejauh mana orang itu telah mengakui dosa-dosanya. Ini tidaklah benar. Hal ini seperti mengubur pekerjaan Kristus yang mulia ke dalam debu. Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan melalui pengakuan dosa. Banyak orang yang membawakan berita tentang salib, tetapi salib siapa yang mereka beritakan? Paulus menulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Hal keselamatan tidak berhubungan dengan salib kita. Hanya salib Kristus yang menanggung dosa kita. Bila Tuhan tidak mati, kita tidak akan diselamatkan. Kita bukan diselamatkan melalui pengakuan dosa, melainkan oleh darah Kristus yang mahal. Pengakuan dosa berhubungan dengan upah kita. Injil Matius pasal 5 ayat 23 sampai 26 memberitahu kita bahwa bila ada sesuatu tentang diri kita di dalam hati saudara kita harus terlebih dahulu pergi untuk berdamai dengan dia. Kita harus melakukan yang terbaik untuk berdamai dengan dia, agar kita tidak diserahkan kepada hakim. Kemudian hakim itu menyerahkan kita pada pembantunya, dan kita akan dilemparkan ke dalam penjara. Orang Kristen diselamatkan melalui Tuhan Yesus, tetapi bila dia tidak mengakui semua dosanya setelah diselamatkan, dia akan menderita kerugian saat Tuhan datang untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun. Amsal pasal 28 ayat 13 menuliskan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita semua harus menyadari bahwa dosa kita yang dulu harus diakui dengan tuntas. Bila kita telah berdosa terhadap manusia, kita harus mengakui kepada manusia. Bila kita telah berdosa terhadap Tuhan, kita harus mengaku kepada Tuhan. Bila kita tidak melakukan hal ini, kita akan menderita kerugian. Evan Roberts pernah ditanya oleh seseorang tentang rahasia pertumbuhan rohani. Evan Roberts menjawab hal itu dengan sebuah pertanyaan. Kapan terakhir kali Anda mengaku dosa? Orang yang bertanya itu tidak mengerti apa artinya hal ini. Orang itu bertanya-tanya, apakah dia harus mengaku dosa setiap hari, sesering dia makan? Dia pun mengakui bahwa dirinya tidak mengaku dosa selama bertahun-tahun. Kemudian dia mengetahui apa yang dimaksud Evan Roberts. Seorang Kristen bertumbuh melalui mengaku dosa. Ketika seseorang mengaku kepada Tuhan tentang dosa yang telah dilakukan terhadap Tuhan, dan mengaku kepada manusia tentang dosa yang telah dilakukan terhadap manusia, dia bertumbuh secara rohani. Banyak orang tidak menyesal setelah berbuat dosa. Mereka telah gagal dalam mengaku dosa. Setelah seseorang percaya kepada Tuhan, dia akan menjalani pertandingan rohani ini dengan baik bila mengakui secara menyeluruh semua dosa yang telah dilakukannya terhadap Tuhan dan manusia. Dia akan berlari lebih cepat daripada kebanyakan orang Kristen yang hanya memiliki sedikit perasaan terhadap dosa. Banyak orang tidak berbuat dosa karena tidak ingin kehilangan muka. Mereka tidak berbuat dosa karena tidak mau dirinya atau keluarganya kehilangan muka. Beberapa orang lain tidak berbuat dosa karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk berbuat dosa.
Yang lainnya tidak berbuat dosa karena mereka takut akan akibat dosa. Mereka takut berbuat dosa karena takut menderita akibat dosanya. Berapa banyak dari kita yang tidak berbuat dosa karena jahat dan kotornya dosa itu sendiri, dan karena dosa itu melawan Allah. Begitu banyak orang dapat berbuat dosa, sementara mereka masih dapat makan dan tidur dengan nyaman. Tuhan membenci dosa. Kita tidak boleh membenci dosa karena takut kehilangan muka, atau karena kita tidak memiliki kekuatan untuk berbuat dosa, ataupun karena kita takut akan akibat dosa. Kita tidak boleh berbuat dosa karena Tuhan. Bila seorang Kristen damba untuk memiliki kebencian terhadap dosa, dia harus mengakui dosa-dosanya. Setidaknya pengakuan dosa membantu kita memiliki kebencian terhadap dosa. Adakah hal-hal yang belum terselesaikan antara diri kita dan orang lain? Seorang penginjil menulis dalam buku hariannya, "Tidak ada yang belum terselesaikan antara aku dan orang lain. Aku dapat mati tanpa perlu penyesalan atau ganti rugi, dan tidak ada lagi yang perlu kulakukan." Dapatkah kita mengatakan bahwa kita telah mengakui dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh? Adakah di antara kita yang belum menangani dosa-dosa dengan tuntas? Kita sering takut untuk memberikan pertanggungjawaban atas masalah kita. Ketakutan ini menyatakan adanya masalah di pihak kita. Bila ada lubang kecil pada buah pir, kita tahu pasti ada yang salah di dalam buah pir itu. Terkadang kita ingin memakan buah pir, tetapi tidak ingin membuka untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Cakupan pengakuan dosa harus sesuai dengan cakupan pelanggarannya. Kita tidak bisa mengakui lebih banyak atau lebih sedikit daripada apa yang kita lakukan. Misalkan cakupan dosa kita hanya sejauh mendukakan Tuhan, maka cakupan pengakuan dosa kita harus dibatasi kepada Tuhan. Bila cakupan dosa kita sedemikian rupa, sehingga kita menyinggung Tuhan dan saudara-saudara kita, cakupan pengakuan dosa kita harus mencakup keduanya. Bila kita mengaku kepada orang lain tentang dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan atau seseorang, hal ini bukanlah hal yang benar. Bila kita telah berdosa terhadap satu orang, kita harus mengakuinya kepada orang itu. Bila kita berdosa terhadap 5 orang, kita pun harus mengakuinya kepada 5 orang itu. Bila cakupan dosa kita besar, cakupan pengakuan dosa kita tidak boleh kecil. Cakupan pengakuan dosa kita harus sama dengan cakupan dosa kita. Tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang. Pengakuan dosa itu diperlukan. Bila dosa tidak diakui, hal itu akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Dosa tidak duduk diam, dia akan selalu mengikuti kita. Pengakuan dosa bukan hanya membawa kedamaian, tetapi juga sukacita. Pengakuan dosa juga bahkan memenangkan kembali orang-orang yang tersakiti. Terkadang teman-teman kita yang keras hati akan mengakui dengan air mata bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Saat kita mengakui dengan air mata akan dosa-dosa kita dan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Jika bukan karena Kristus, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan melakukan hal seperti itu. Bila dosa ada di dalam diri kita, kita harus segera mengakuinya. Ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kadang kita harus berjuang selama berminggu-minggu, atau bahkan selama beberapa bulan. Apakah kita pernah menyinggung orang dalam satu dan lain hal? Selain itu, pengakuan dosa dapat menjadi kesaksian. Tanpa ada pengakuan dosa, tidak ada kesaksian. Kita harus mengakui dosa-dosa kita sendiri dan harus menyalahkan diri kita atas dosa-dosa kita, lebih dari kita menyalahkan orang lain. Hanya dengan demikian kita akan memiliki kesaksian yang baik.
Kita harus mengakui bahwa dosa kita adalah dosa, dan hal itu salah. Bila kita tidak mengakui dosa kita sekarang, kita tidak akan dapat menyentuh orang lain, dan kita tidak akan memiliki kesaksian yang layak. Mengaku dosa adalah satu hal, ganti rugi adalah hal yang lain lagi. Apakah ada sesuatu yang telah kita curi ada di rumah kita? Apakah ada sesuatu yang seharusnya bukan milik kita? Apakah ada sesuatu yang kita miliki dengan cara yang tidak benar? Apakah ada sesuatu yang kita pungut di jalan? Atau hutang yang belum kita bayar? Apakah kita bersedia untuk membersihkan perkara-perkara ini segera setelah kita mendapatkan kesempatan? Bila kita tidak mau melakukan hal ini, Tuhan tidak akan memberkati kita. Banyak orang Kristen yang terlalu lalai dalam perkara ini. Menurut kitab Imamat, kita tidak hanya harus membayar kembali hutang kita, tetapi kita juga harus menambah seperlimanya. Ini berarti kita seharusnya tidak hanya membayarkan kembali, tetapi kita juga harus membayar lebih. Kita tidak boleh membiarkan orang lain menderita kerugian. Sebagai seorang Kristen, kita seharusnya membiarkan diri kita yang rugi daripada orang lain yang rugi. Bila kita tidak mengganti rugi sekarang, kita harus mencari kesempatan untuk melakukannya di kemudian hari. Bila orang yang menderita kerugian sudah tidak ada lagi, maka ganti rugi dapat kita serahkan pada kerabatnya. Tata cara dalam Perjanjian Lama mengatakan bahwa jika seseorang tidak ada di sana, seseorang dapat memberikannya kepada imam. Tetapi bila orang itu masih hidup, imam tidak dapat menerima ganti rugi itu. Hal yang sama berlaku saat ini. Kita tidak bertanggung jawab atas dosa-dosa yang tidak kita ingat, tetapi kita harus bertanggung jawab atas dosa-dosa yang kita ingat. Kiranya Tuhan menerangi kita lebih dalam, dan kiranya kita tidak mengulur-ngulur waktu untuk taat pada terang Tuhan. Tuhan memberkati.